Apa jadinya ketika puluhan ribu ular muncul secara bersama? Inilah fenomena menarik dan mengejutkan di desa Narcis, Manitoba, Kanada, di mana setiap tahunnya puluhan ribu ular muncul secara bersamaan dari lubang bebatuan tempat ular-ular itu bersembunyi. Ya, sedikitnya sekitar 75.000 ekor ular garter, jenis ular yang tak berbisa, muncul di sebuah dusun terpencil di Manitoba, Kanada. Inilah fenomena langka ketika lautan ular-ular muncul bersama-sama berikut ini. Serem banget sih ya. Kalau aku sih kebetulan agak-agak ngeri gitu sama ular ya, dan nggak tahu deh, nggak kebayang aja, kayak agak-agak antara merinding, ngeri, tapi kaget juga. Aduh, campur aduk sih, aku nggak kebayang gitu. Karena 75.000 loh, ini bukan 75 biji. Jadi itu memang sebenarnya nggak muncul tiba-tiba begitu. Itu memang peristiwa tahunan, fenomena tahunan. Ular berkumpul itu puluhan ribu gitu. Jadi di satu tempat. Kenapa bisa berkumpul? Karena sebenarnya ular itu habis melakukan hibernasi. Jadi kalau musim dingin, mereka tuh ngumpet gitu ke goa-goa. Dan di situ, di tempat dia ngumpul itu memang ada goa dari batu kapur. Jadi memang mengeluarkan suhu yang lebih hangat gitu. Muncul bersamaan dengan jumlah yang tidak sedikit, ular jenis garter ternyata baru bangun dari tidur yang panjang selama musim dingin atau yang secara biologi dikenal sebagai masa hibernasi. Di mana selama musim dingin yang membuat tubuh manusia pun nyaris beku, ribuan ular ini pun mencari perlindungan dari suhu yang ekstrim dengan tinggal di dalam gua-gua atau di balik batu-batu kapur yang besar. Ya, biasanya ular di negara-negara yang mengalami musim dingin, misalnya di Amerika Utara, Kanada, mereka bisa mengalami sesuatu yang disebut hibernasi. Atau yang lebih sering terjadi biasanya di ular disebut dengan brumasi. Itu secara langsung ular akan mengalami penurunan metabolisme tubuh, di mana mereka biasanya seperti tertidur tapi tidak benar-benar tidur. Makannya juga berkurang, tapi biasanya tetap makan. Pada saat tersebut biasanya ular istirahat di goa-goa atau di tempat yang lebih dirasa aman untuk menghindar dari predator. Nanti sesudah musim berganti menjadi musim yang lebih hangat, mereka akan mengakhiri masa brumasi tersebut dan mulai beraktivitas normal. Itu populasinya banyak dan mereka kompak gitu. Jadi habis hibernasi, habis tidur panjang, keluar mereka kawin gitu loh, musim kawin. Dan karena jumlahnya banyak jadi ngumpul itu. Karena ular kalau kawin itu mereka tuh kayak bikin kayak anyaman gitu. Jadi seperti ini nih, ngegulung-gulung gitu. Muncul setelah tidur panjang, puluhan ribu ular itu juga melakukan reproduksi. Dan di lokasi di mana fenomena puluhan ribu ular garter itu muncul bersama-sama menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dan ilmuwan dari seluruh dunia untuk menyaksikan lautan ular di Narcis Snake Dance. Banyak orang dewasa dan anak kecil yang datang menuntaskan rasa penasaran untuk melihat dan memegang ular-ular yang tak berbisa itu. The garter snakes don't have teeth and they feel cool when you touch them and stuff. So they don't bite you. They just kind of move around in your hand really fast. A lot of children are a little more willing to hold the snakes and to interact with them. Sometimes the adults are a little more apprehensive, which I think is kind of odd, that it's almost like the fear of snakes has been built into people as they grow up. Nah, jadi ular itu pada ngumpul di situ sekitar 1 bulanan lah tidur gitu. Terus setelah musim dinginnya lewat, mulai udara di luar mulai lebih hangat, mereka pada keluar, bahkan malah menjadi salah satu objek pariwisata. Itu tepatnya di provinsi di daerah Manitoba ya, jadi salah satu provinsi di Kanada. Itu karena ular itu endemik, memang di situ lokasi tempat habitatnya memang di situ,
dan kebetulan terjadi secara bersamaan. Semakin menarik ya, mungkin kan selama ini orang belum pernah ya ngelihat ular yang banyak sampai ribuan begitu ya, paling 100-an lah ya Mas ya gitu kan. Mungkin itu suatu pemandangan yang aneh, unik. Jadi memang sebenarnya bisa sih jadi buat liburan kalau memang ular itu nggak galak ya kayak gitu. Kesenangan atau hobi memelihara binatang bukan sekedar kegiatan tanpa arti. Karena di sanalah seseorang bisa menemukan kebahagiaan jiwa meski harus merogoh uang yang tidak sedikit. Maka wajar jika ada kesedihan menyeruak ketika seseorang kehilangan binatang yang mereka sayangi. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Silet setiap hari mulai pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya.